Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Izinkan kami memuji nama-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik-Mu. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat hidup, kami dapat bernafas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kau urapi lidah dan bibir pembicara kami pagi hari ini Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Agustus ini gereja kita GKI Pondok Daud punya tema khotbah adalah kerendahan hati. Kita akan banyak belajar bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Pagi hari ini kita akan belajar, ada sebuah kisah di dalam kitab Perjanjian Lama bagaimana menceritakan sebuah kerendahan hati itu akhirnya menghasilkan mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-1. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi kisahkan dalam perikop ini ada seorang yang bernama Naaman. Naaman ini bukan orang biasa. Dia seorang panglima perang di dalam kerajaan Aram. Ya. Namun sayang bahwa Naaman ini terkena penyakit kusta. Dan setelah beberapa waktu kemudian ada seorang hamba perempuan dari istri Naaman yang menceritakan bahwa di Israel, di Samaria
ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Hamba itu adalah orang Israel. Dan ketika Naaman mendengarkan hal itu, maka dia meminta izin kepada raja kerajaan Aram untuk dia boleh pergi ke Samaria Israel untuk bisa disembuhkan dari penyakit kusta. Lalu tidak lama kemudian rombongan ini berangkat dan menuju ke Samaria untuk mencoba menjumpai Elisa. Dan ketika Naaman sampai di depan rumah Elisa, apa yang terjadi? Kita baca ayat 10 dan 11 ya. Ayat 10 dan 11 tetap dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian ia menyembuhkan penyakit kustaku." Jadi ketika Naaman ini sampai di depan rumah Elisa, boro-boro Elisa mendoakan Naaman. Elisa tidak keluar sama sekali, bahkan dia menyuruh hambanya untuk berkata kepada Naaman, ya, suruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan, maka dia akan sembuh dari penyakit kustanya. Dan ketika Naaman yang notabene adalah seorang yang punya kekuasaan, seorang panglima kerajaan bangsa Aram, ya, diperlakukan demikian, maka Naaman menjadi marah dan gusar. Ya, loh, ngapain saya disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali? Saya sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Loh, setidaknya kan dia bisa mendoakan saya, menumpang tangan atau mengibas-ngibaskan tangannya ke atas saya. Itu tidak dilakukan sama sekali. Naaman marah. Di sini kita bisa melihat ketika Naaman marah, itulah yang terjadi adalah kesombongan Naaman muncul. Lalu para tentara dan anak buahnya menasihati Naaman. Ya, Tuanku Naaman, jikalau nabi tersebut menyuruh tuanku melakukan sesuatu yang sulit, bukankah tuanku juga akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit kusta? Ya. Lalu ketika dia mulai bisa berpikir, Naaman lalu mau melakukan untuk mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Ya. Dan ketika dia melakukan hal itu, apa yang terjadi? Ya, kita buka di pasal yang sama ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Dan ketika Naaman melakukan apa yang jadi perintah Nabi Elisa, dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Apa yang terjadi? Perkara ajaib terjadi, mujizat yang dahsyat terjadi, kesembuhan terjadi. Ya, Naaman tubuhnya ditahirkan dari penyakit kusta. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kulitnya seperti kulit anak kecil. Jadi Tuhan memberikan kulit yang baru kepada Naaman. Naaman disembuhkan secara luar biasa. Karena apa? Karena sebuah ketaatan. Naaman disembuhkan karena apa? Karena punya kerendahan hati. Air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, mujizatnya, kesembuhannya bisa terjadi pada orang-orang yang punya kerendahan hati. Orang yang sombong tidak mungkin mendapatkan jawaban doa daripadanya. Orang yang sombong tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan,
tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan, tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Tetapi orang yang rendah hati akan mendapatkan mujizat Tuhan, kesembuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang sombong akan cenderung mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, kehebatannya, kuasa jabatannya. Dan firman Tuhan katakan, orang sombong terkutuk. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan berhasil. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang rendah hati, dia percaya Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat. Tuhan Yesus sanggup mengadakan perkara-perkara yang dahsyat. Dan apa yang terjadi atas diri Naaman setelah dia mengalami kuasa mujizat yang sangat luar biasa. Ya. Ayat 17. Naaman berkata, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan Elohim Yahweh Adonai. Di sini kita bisa melihat segera setelah Naaman mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan dari penyakit kusta, dia menjadi percaya kepada Allah Israel, Yahweh Adonai Elohim. Dan dia berkata, aku tidak akan mempersembahkan korban kepada Allah lain kecuali kepada Allah Israel yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar sebagai orang-orang percaya. Kalau kita rindu melihat perkara-perkara dahsyat, mujizatnya yang luar biasa, kesembuhannya, kita belajar memiliki kerendahan hati. Karena berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, janji-janji Tuhan hanya turun atas orang yang punya kerendahan hati. Saya kena percaya firman Tuhan akan memberkati setiap saudara yang mengikuti ibadah doa pagi secara online dimanapun Anda berada. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.